Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 1913010172. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian Zulfurud. Secara bahasa atau etimologi, kata furud mempunyai beberapa arti yang berbeda, yaitu al-qad, yaitu ketetapan yang pasti, al-takdir, ketentuan, dan al-bayan, penjelasan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, furud ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan furud ialah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris tertentu. Para ahli waris ashabul furud atau zawil furud ada 13. 4 dari laki-laki, yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu. 9 dari perempuan, yaitu nenek atau ibunya ibu dan ibunya bapak, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak, dan istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Aldi, NIM 1913010179. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu hak-hak Zulfurud. Dan para ahli waris ashabul furud itu ditentukan bagian-bagiannya dalam penerimaan harta warisan sebagaimana berikut. Pertama, ahli waris yang mendapatkan bagian A. Anak perempuan tunggal, surah An-Nisa ayat 11. Cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung seayah, suami jika istri meninggal tidak memiliki anak, surah An-Nisa ayat 12. Kedua, ahli waris yang mendapatkan bagian. Yang pertama, suami jika ada anak dan cucu, surah An-Nisa ayat 12. Kedua, istri jika tidak ada anak, surah An-Nisa ayat 12. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan, nama Richard Danielka, NIM 1713010051. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu mengenai hak-hak Zulfurud. Yang ketiga, ahli waris yang mendapatkan bagian 1/8, yaitu istri jika ada anak atau cucu sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika yang meninggal atau pewaris tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 176. Yang terakhir, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada saudara laki-laki seayah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Syed Girianda akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi. Yang kelima, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3. Yang pertama yaitu ibu jika tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau 2 orang saudara. Hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Misalnya 2 orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini juga terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Misalnya ahli waris yang mendapatkan bagian 1/6. Yang pertama, ibu jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau saudara sekandung, seayah atau seibu. Misalnya ayah bila yang meninggal itu terdapat anak atau cucu dari anak laki-laki. Hal ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Misalnya nenek jika tidak ada ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama-sama seorang anak perempuan. Misalnya saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung. Misalnya yang terakhir yaitu saudara seibu
baik laki-laki atau perempuan, jika si mati tidak meninggalkan anak, bapak atau kakek. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinul Miftahul Al-Haqi, NIM 1613010085. Baik, saya akan membacakan bab 3 yaitu penutup atau kesimpulan. Secara bahasa etimologi, kata fat mempunyai beberapa arti yang berbeda, yaitu al-qad ketetapan yang pasti, al-takdir ketentuan, dan al-bayan penjelasan. Sedangkan menurut istilah atau etimologi, fat ialah bagian dari warisan yang telah ditentukan. Definisi lainnya menyebutkan bahwa fat ialah bagian yang telah ditentukan secara syar'i untuk ahli waris yang tertentu. Para ahli waris ashabul furud atau zawul furud ada 13, 4 dari laki-laki yaitu suami, ayah, kakek, saudara laki seibu, 9 dari perempuan yaitu nenek atau ibunya ibu dan ibunya bapak, ibu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan sebapak, dan istri. Dasar hukum ashabul furud sudah jelas termaktub dalam Al-Quran. Di antaranya ialah surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Bagian dari ahli waris masing-masing ialah suami, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan sekandung, dan seorang saudara perempuan seayah, ibu, dan saudara laki-laki perempuan 2 orang atau lebih, 2 anak perempuan atau lebih, 2 cucu perempuan atau lebih, 2 saudara perempuan sekandung atau lebih, 2 saudara perempuan seayah atau lebih, ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, seorang saudara perempuan atau laki-laki seibu, suami dan istri dengan syarat